Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dalam surat At-Taubah di ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wassabiquna, dan para generasi pendahulu, al-awwaluna, yang pertama-pertama, yang awal-awal. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan mereka-mereka yang senantiasa mengikuti jejak-jejak baik mereka. Maka kesemuanya ini radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka semuanya. Dan sebaliknya waradu anhu, dan mereka-mereka sahabat muhajirin ansar dan mereka-mereka generasi setelahnya yang mengikuti jejak mereka juga ridho betul terhadap Allah. Dan mereka wa'adda lahum, dan Allah menyediakan lahum buat mereka, disediain apa? Jannatin, surga-surga. Yang mana surga-surga tersebut tajri tahtahal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka ini khalidina fiha abada, mereka-mereka pada tinggal di surga tersebut selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah keuntungan, keberuntungan yang amat besar dan agung. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini dijadikan dasar dan dalil tentang keutamaan dan fadilah para sahabat Nabi. Oleh karena itu, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam kitab Tahdzib Syarhi Aqidah Tahawiyah, di kitab yang ke-7 dalam pembahasan yang kedua, disebutkan, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami, maksudnya kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nuhibbu, mencintai, kami kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai. Siapa yang dicintai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka cintai. Tidak ada yang tertinggal. Berbeda dengan golongan-golongan yang lain atau sekte-sekte Islam yang lain. Bisa jadi mereka membenci, bisa jadi mereka itu menghina, mengolok-olok, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Itulah yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk diri kita, kalau memang kita masih golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dipastikan harus mencintai para sahabat Nabi, siapapun dia. Maksudnya mencintai, ya berarti mengagungkan, memuliakan, taruh hormat kepada mereka. Sehingga ketika ada nama mereka disebutkan, paling tidak
kita lanjutkan radhiyallahu anhu. Jangan sampai justru malah melaknat, menghardik, kemudian mencari salah-salahannya. Karena mereka para sahabat Nabi itu, terutama sahabat Muhajirin, sedemikian perjuangannya, pengorbanannya untuk Islam, pengorbanannya untuk dakwah. Disebut Muhajirin, mereka sahabat yang hijrah dari kota Makkah yang mereka cintai. Karena ketika di sana mendapatkan intimidasi, mendapatkan penyiksaan, ketika mereka melaksanakan ibadah dan taat di jalan Allah, maka mereka korbankan tanah kelahirannya untuk menuju ke Madinah. Mereka rela tinggalkan harta bendanya, baik itu mungkin ya ladang, kebun, dan semua kekayaannya, bahkan juga termasuk keluarga tercintanya, demi hijrah. Itu baru dilihat dari pengorbanan dari tingkat meninggalkan harta bendanya. Belum lagi nanti perjalanannya. Kita bisa membayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah, berapa jauhnya itu di saat itu. Jangankan di saat itu, saat sekarang aja bagi kita-kita yang pernah melaksanakan umroh, melaksanakan haji, dan sempat ziarah ke kota Madinah, sedemikian jauhnya, menempuh 8 jam atau berapa itu melalui bis. Oleh karena itu mereka demi agamanya, demi panggilan dan kesetiaan dengan Rasulullah SAW, mereka rela untuk melaksanakan hijrah dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya. Termasuk adalah sahabat-sahabat Al-Ansar juga demikian. Nisbatnya orang pribumi mau menerima pendatang itu sudah luar biasa. Bahkan ketika mendengar kabar bahwa saudara-saudara sahabat yang dari Mekah mau hijrah, mereka gembira sekali nih sahabat Ansar. Menyiapkan dirinya, menyambut, menyampaikan selamat datang. Bahkan pembekalan ditawarkan kalau seandainya mereka meninggalkan harta bendanya, perkebunannya, maka para sahabat Al-Ansar ini menawarkan kebun-kebun mereka, unta-unta mereka. Bahkan juga sempat ditawarin kalau seandainya istrinya tertinggal, bahkan tidak mau diajak hijrah, maka ditawari salah satu istri terbaiknya. Luar biasa. Di saat awal-awal Islam itu datang. Tidak kayak sekarang, kalau sekarang Islam sudah datang, tinggal nyamannya, tinggal melanjutkan perjuangannya. Tapi di awal-awal banyak pertentangan, banyak permusuhan dan intimidasi. Tapi mereka dengan jiwa perjuangan dan jiwa pengorbanannya, mereka lakukan itu semuanya. Maka dengan demikian Allah memberikan kemuliaan dan keutamaan. Sehingga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah diharuskan mencintai mereka dan tidak boleh sedikit pun menjelek-jelekan, menghina, dan bahkan mengolok-oloknya. Dilanjutkan, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, tapi dalam kecintaan kita terhadap mereka tentu tidak sampai melampaui, terlalu berlebihan, sampai di tingkat malaikat, sampai di tingkat Allah, tidak boleh. Penghormatan kita sewajarnya, sebagaimana penghormatan kita kepada para nabi dan para rasul. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak bisa terbebas dari mereka. Artinya, kalau mereka diapa-apain, jangan sampai kita diam. Itu namanya wala natabarra'. Jadi kalau mereka itu diganggu-ganggu, mereka dijelek-jelekan, maka diri kita sebagai orang kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berbuat untuk mengadakan pembelaan terhadap mereka. Kalau seandainya difitnah, maka harus dibantah fitnahnya. Wa nubghidu man yubghiduhum, dan kita berhak untuk memarahi terhadap orang-orang atau siapapun, termasuk sekte-sekte yang selama ini bawaannya adalah benci terhadap para sahabat.
maka kita Ahlussunnah wal Jamaah juga merembetnya adalah harus benci terhadap siapapun yang berusaha untuk membenci para sahabat-sahabat Nabi. Siapapun, ormas manapun, termasuk zaman kekinian, entah siapa dia, dari kalangan mana, selama dia membenci para sahabat Nabi, maka kita berhak membenci dia yang telah membenci sahabat Nabi. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, dan kita tidak menyebut mereka kecuali dengan yang baik-baik. Kalau seandainya sahabat Nabi itu bukan malaikat atau manusia yang mana bisa jadi ada khilafnya, ada keplesetnya, maka kita Ahlussunnah wal Jamaah yang kita utarakan adalah baik-baiknya. Sementara khilaf-khilafnya dan dosa-dosanya, seandainya sebelum masuk masuk Islam mereka pernah berbuat perbuatan jahiliyah dan sebagainya, sehingga itu sangat dilarang oleh agama kita, maka itu hanya sekedar untuk mengungkapkan peristiwa atau masa kelamnya, tidak sampai menjatuhkan. Apalagi Allah sudah menjamin kalau sudah masuk Islam, maka perbuatan yang lalu-lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kesimpulan, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Cinta kita terhadap mereka menunjukkan dinun, kualitas agama kita. Wa imanun, dan kualitas iman kita. Wa ihsanun, dan ihsan kita. Semakin cinta kita terhadap para sahabat Nabi, maka semakin tinggi beragama kita dan iman kita. Tapi kalau ada yang coba-coba, termasuk sekte-sekte yang bawaannya membenci aja, menjatuhkan, mengorek-ngorek kelemahan para sahabat Nabi, maka itu menunjukkan imannya bermasalah. Apakah itu nanti liberal, apakah nanti sekuler, apakah kalangan-kalangan sekte-sekte yang sesat dan sebagainya. Selama dia menjelek-menjelekan para sahabat Nabi, maka itu menunjukkan bahwa iman mereka, agama mereka bermasalah. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Dan kebencian kita terhadap mereka, kebencian terhadap mereka menunjukkan kufrun, akan cenderung menjadi kafir. Jadi kalau kebencian menjadi terhadap mereka, maka itu cenderung kepleset kepada kekufuran. Maka tinggal kita mau pilih iman atau kufur. Kalau imannya semakin tinggi, maka kecintaan kita terhadap para sahabat Nabi juga harus ditinggikan. Tapi na'udzubillah, kalau coba-coba berani untuk menjelek-jelekan para sahabat Nabi, tidak taruh hormat, mengolok-ngolok, mencari kelemahannya, mencari kesalahannya dan sebagainya, maka cenderung kamu akan melepaskan agama ini. Oleh karena itu hadirin yang mulia, kita berusaha untuk menghormat kepada mereka, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Yang berikutnya adalah, walaupun kita ini tidak dari kalangan sahabat Nabi atau alih-alih dari kalangan sahabat Ansor dan Muhajirin, tapi kita orang biasa, tapi insya Allah akan mendapatkan kemuliaan yang sebandingnya ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam lafal walladzina tabauhum bi ihsanin, dan mereka-mereka yang berusaha untuk mengikuti jejak baik para sahabat Nabi, maka insya Allah akan ridha terhadap kita, dan Allah akan sediakan kita surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu semuanya adalah merupakan keberuntungan yang amat besar. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah yang bisa sampaikan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.